Halo semuanya, nama aku Kayla Sheryl. Di sini aku akan menjelaskan tentang biografi Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat lahir di Intan Garut tahun 1843. Beliau adalah putri sulung dari Raden Haji Muhammad Musa yang dikenal sebagai penghulu bintang Limbangan, dan istrinya bernama Raden Ayu Ria. Raden Ayu Lasminingrat mempunyai 3 adik yang bernama Raden Ayu Ratnaningrum, Ji Raden Purbakusuma, dan Raden Ayu Lenggang Kencana. Terkait masalah pendidikan, Raden Ayu Lasminingrat tidak disekolahkan walaupun ia merupakan putri seorang bangsawan. Arena di Garut belum ada sekolah khusus wanita. Sebagai gantinya, Raden Ayu Lasminingrat disekolahkan di rumah teman ayahnya atau rumah Levision Norman, yaitu orang Belanda yang tinggal di Sumedang. Di sana Raden Ayu Lasminingrat belajar, menulis, membaca, berbahasa Belanda, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan rutinitas perempuan. Oleh karena itu, Raden Ayu Lasminingrat memiliki otak cerdas, kemauan keras, cita-cita tinggi, dan tekun belajar. Maka segala pengetahuan yang diperolehnya dengan cepat dapat dikuasainya, sehingga beliau merupakan perempuan Sunda pertama yang fasih bercakap dalam bahasa Belanda. Bahkan, Karel Frederik Hall, seorang administrator di perkebunan teh Waspada Cikajang, sangat memuji beliau yang begitu tepat menyadur dan menerjemahkan cerita-cerita karangan Grimm ke dalam bahasa Sunda. Kemudian di Kabupaten Sumedang, saat remaja, putri Raden Ayu Lasminingrat mendapatkan jodoh yang bernama Raden Tamtu Sumadiningrat. Pernikahan itu diduga terjadi pada tahun 1865. Lalu, Raden Ayu Lasminingrat melahirkan seorang putri bernama Ji Raden Aminah Raja Maperat. Karena Raden Tamtu meninggal dunia, maka beliau kemudian pulang ke Garut. Sekembalinya ke Garut, kegiatan beliau melakukan pekerjaan yang dilakukan pula oleh ayahnya dan saudaranya untuk menulis dan menerjemahkan buku-buku untuk bacaan anak-anak sekolah, dan ikut mengelola sekolah yang didirikan ayahnya pada tahun 1874. Tahun 1875, Raden Ayu Lasminingrat merilis karya tulis yang berjudul Carita Erman, merupakan terjemahan dari Christoph von Schmidt. Buku ini dicetak sebanyak 6.015 eksemplar. Pada tahun 1911 dicetak ulang dalam aksara Jawa, dan pada tahun 1922 dalam aksara Latin. Lalu, karya tulis yang kedua tahun 1876 berjudul Warna-Sari atau Rupa-Rupa Dongeng Jilid 1. Buku ini ditulis dalam aksara Jawa, dan Warna-Sari Jilid 2 dirilis pada tahun 1887. Di bahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya rasanya sangat cocok untuk bakat menulis Raden Ayu Lasminingrat yang diturunkan oleh ayahnya. Sejak menikah dengan Raden Adipati Arya Wirata Naudatar yang menjabat sebagai Bupati Garut pertama, Raden Ayu Lasminingrat memutuskan untuk berhenti di dunia penulisan. Lalu pada 1907, Lasminingrat mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di lingkungan Ruang Gamelan Pendopo Garut. Dan tak disangka pada 1911, sekolahnya berkembang. Jumlah muridnya mencapai 200 orang dan 5 kelas dibangun di sebelah pendopo. Sekolah ini akhirnya mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada 1913 melalui Akta Nomor 12 tertanggal 12 Februari 1913. Pada 1934, cabang-cabang keutamaan istri dibangun di kota Wetan Garut, Bayongbong, dan Cikajang. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946, terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Warga Bandung berbondong-bondong mengungsi sampai ke Garut, tetapi kemudian Garut juga diancam akan dibom oleh sekutu. Warga harus meninggalkan kota Garut. Raden Ayu Lasminingrat terpaksa ikut harus mengungsi ke pojok wilayah desa Sernagali, Bayongbong. Rumah dan segala isinya yang di Jalan Siliwangi Garut direlakan untuk dijadikan markas tentara dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud partisipasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tempat pengungsian, beliau memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan mengajar mengaji di masjid dengan masyarakat setempat.
Raden Ayu Lasminingrat dalam perang kemerdekaan terpaksa mengungsi, menaiki bukit yang begitu terjal, berjalan tertatih-tatih menuju Waspojok. Tinggal beberapa lama di sana tidak berarti keamanannya terjamin. Hingga suatu hari, karena sakit, Raden Ayu Lasminingrat ditandu dibawa pulang ke kota Garut dan tinggal di sebuah rumah saudaranya dari pihak ibu atau keluarga Nenak Sukapura di Jalan Taksi. Pada 10 April 1948, berhati baja dan berjiwa mulia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian dimakamkan di makam keluarga Raden Haji Muhammad Musa, samping Masjid Agung Garut di Jalan Kabupaten. Raden Ayu Lasminingrat dijuluki sebagai tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia. Nah, dengan mengusung semangat Hari Kartini, tidak ada salahnya teman-teman, terutama kaum perempuan, wajib tahu bahwa masih banyak perempuan di masa lampau dengan segala keterbatasan teknologi bisa memiliki peran yang luar biasa. Tugas kita saat ini sebagai perempuan modern harus menjadi agen penerus untuk membangkitkan sesama wanita agar terus berdaya dan berkarya. Sekian tentang biografi Raden Ayu Lasminingrat. Terima kasih. Bye.